Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Apoteker Neo Chandra. Di sini, wis nggak tamu lagi ya, karena kamu sudah masuk berapa kali, Bin? 3 kali ini. Maksudnya? Iya. 4? Enggak, 3. 1, 2, 3? Iya, 3 kali ini. Oh iya, 3 kali. Oh ya, sudah masuk 3 kali, berarti kamu sudah menjadi member Humble Pharmacy. Gak usah dikenalin ya? Iya. Sudah kenal namanya Nepin ya. Jadi Nepin, hari ini kamu adalah terakhir ya di sini ya? Iya. Nanti tak uploadnya nggak hari ini, Bin. Tapi yo nanti nunggu upload lagi. Iya. Terus ini adalah harapan saya dan harapan Nepin. Yang pertama, aku minta maaf Nepin, selama kamu PKL di sini mungkin ya ada kata-kataku yang menyakiti hati Nepin. Satu. Terus mungkin aku misalkan menyuruh Pin minta tolong ini KIE dan lain sebagainya, itu mungkin merasa hatinya Nepin itu Pak Neo kok gini kayak gitu. Enggak. Itu saya minta maaf. Iya. Terus yang kedua, semoga nanti Nepin di istilahnya setelah lulus dari SMK, mungkin nanti ada yang mau menerusin S1 farmasi atau D3 farmasi, itu semoga dimudahkan. Amin. Amin. Nah, sekarang menurut Nepin gimana PKL di Klinik UB? Enak, nyaman gitu, kayak orang-orangnya juga baik. Masa? Iya. Oh iya. Terus? Baik, terus pelayanannya ke pasien, terus KIE itu juga oke. Jadi Nepin, di Klinik UB itu adalah satu-satunya anak SMK farmasi yang boleh KIE. Karena kan di lainnya banyak yang nggak boleh. Jadi kalau di sini karena kita yang mantau, jadi nanti Nepin bisa mempunyai experience yang baru daripada di tempat-tempat lain. Iya. Kayak gitu. Jadi teman-teman lagi ya SMK, D3 atau apoteker yang mau PKL di Klinik UB, silakan. Kita terbuka lebar. Untuk umum. Iya, terbuka untuk umum. Itu. Terus apa lagi? Setelah orang-orangnya baik, terus apa lagi Nepin? Tempatnya nyaman, orangnya baik, terus apa ya, lingkungannya juga enak. Terus pasiennya juga banyak. Oh, iya. Terus waktu pertama kali kan aku bilang Nepin, bilang gini, nanti misalkan masuknya jam sekian, ini jam ini, yang paling penting adalah pakai parfum. Nah, ketika aku bilang gitu, kamu ya apa perasaannya? Kalau saya biasa aja, karena kan saya ya alhamdulillahnya nggak bau badan. Terus ya. Gak kaget tuh, apa kok pakai parfum? Karena Pak Neo tahu sendiri gitu. Jadi misalkan dulu, jadi ada beberapa yang anak PKL dari SMK, aku nggak menyebutkan SMK-nya siapa. Iya. Nah itu, aku nggak ngerti ya, dia itu bau badan. Kayak temanmu yang kamu rasain itu. Iya. Ya kan? Kalau misalkan temanmu bau badan, terus kamu perasaannya ya apa kan mengganggu toh? Iya, mengganggu. Jadi aktivitas. Makanya waktu itu kan ada anak PKL juga, terus bau, kan baunya jadi satu ruangan. Satu baunya jadi satu ruangan. Makanya itu mengganggu aku, mengganggu fokusku, dan kepalaku cekot-cekot. Nggak nyaman jadinya. Jadi sebelum itu terjadi, aku bilang dulu, pakai parfum. Kalau nggak pakai parfum, pulang. Tapi alhamdulillah nggak ada yang tersindir. Tapi dari teman-temanmu semua nggak ada yang bau kok, wangi semua. Satu itu. Yang kedua, di batch ini kalau menurutku 2 tahun ini kayaknya, batch sebelumnya sama batch ini itu anaknya pinter-pinter, ya kan? Terus satu pinter, yang kedua sopan, terus yang ketiga istilahnya apa ya, mau diajak gini mau, diajak gitu mau, itu bekal kalian untuk kedepannya lebih baik lagi. Karena kan juga tanggung jawab kita kan melaksanakan PKL juga tugas dari sekolah. Dari sekolah. Nah, terus menurut Nepin sendiri Pak Neo seperti apa? Pak Neo. Nah, awal-awal pertama ketemu. Waktu berkenalan apa? Presentasi nggak sih? Bukan. Waktu itu loh Pak, pertama kali ke Klinik UB berkenalan, lingkungan itu loh. Yang di atas itu. Kayak aku lihat itu kayak, aduh, kok ini keren. Pikirku gitu, tapi ternyata lama-lama sudah 3 hari sih, 2 hari itu ngerasa kayak, oh ternyata wong iki penak ya, nggak seperti yang tak bayangno. Nggak keren ngono ya. Iya. Terus setelah itu, terus pikiran saya kan dulu mau PKL gitu kan kayak takut. Kayak takut, kok jare
ono Dimarah-marahin. iya dimarah-marahi terus kayak disuruh-suruh gini-gini itu kudu nang ini ternyata di klinik UB enggak, lebih santai. lebih santai, Jadi lebih memang enak. di tempat lain mungkin ya orang beda-beda ya Nepin. Iya. Kayaknya mungkin ada yang memang harus saklek gini-gini. Tapi kalau di tempat kita itu kita santai karena kan dulu saya juga pernah PKL seperti Iya. Nepin. Jadi ya harus istilahnya apa ya? Jangan membuat tertekan. Nggak boleh membuli. Itu. Terus jadi kan kalau misalkan suasananya kayak gini, kamu kan makin semangat untuk belajar ya nggak sih? Nyaman. Terus kamu waktu PKL itu pulang nggak ke rumah? Pulang sekali. Terus nggak cerita-cerita sama mama nih? Cerita lah. Ceritanya piye? Cerita Tentang gimana? podcast? Nggak? Ya ditanya juga. Kamu kok podcast gitu? Iya, no. Latih aja. Kamu Ya kok berani udahlah. gitu? Ya berani-berani aja. Ya wis. Terus apa lagi ya? Mau tanya apa lagi? Kamu mau tanya tentang apa? Tentang aku apa? Tentang apa? Mau tanya apa? Nanti tak jawab. Bagaimana? Apa mau? Gimana di farmasi? Enggak, mesti kamu kan mau kuliah toh? Iya. Katanya tanya tentang perkuliahan. Ya. Kalau untuk misal kan dari SMK, terus mau ambil misalkan di S1 atau D3 gitu. Itu masuknya susah apa enggak? Kalau dari SMK itu biasanya macam-macam ya, Nepin. Kalau misalkan dari universitas yang negeri, itu kamu harus, kalau sekarang UTBK namanya, tes UTBK. Nah itu lumayan sulit. Iya. Nah tes UTBK itu lumayan sulit, tapi nanti kalau misalkan keterima di universitas negeri itu UKT atau SPP ya. Kamu SPP ya ngomong? SPP. Nah kalau SPP-nya itu lebih ringan kalau universitas negeri. Kalau universitas swasta, SPP-nya itu ya lumayan mahal ya kalau untuk S1 farmasi. Nah, tapi untuk pelajarannya pun sama, di negeri sama di swasta sama. Tapi Nepin harus bicara sama orang tua karena nggak murah, betul. Jadi kalau ini range-nya ya, ini range-nya kalau di universitas swasta kemarin itu UKT-nya sampai 12 sampai 13 per semester 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Nah itu kalau misalkan S1 farmasi tuh harus bayar itu selama 4 tahun. Nah nanti nggak boleh tak spill soalnya nanti kalau di-spill kan di sini lu nggak segitu. Nah kayak gitu. Anggaplah universitas swasta, kan banyak universitas swasta di negeri itu juga segitu, kurang lebih segitu. Itu untuk S1. Nah nanti kalau apotekernya itu kurang lebih ya di atas 50 juta. Anggaplah range-nya 50 sampai 70 juta. Kalau Nepin apoteker kan habis S1. Terus apoteker itu kan profesi, berarti itu cuma 1 tahun aja. Ada 1 tahun setengah kayaknya. Kalau nggak setahun, setahun setengah. Aku lupa peraturan terbaru, tapi kayaknya 1 tahun setengah. Ada yang 1 tahun kayak gitu. Tergantung kamu semakin pinter. Iya, enggak, maksudnya semakin pinter kan semakin cepat. Tergantung anaknya. Kalau misalkan ini sudah lulus, nggak ngulang-ngulang kan semakin pinter kayak gitu. Nah itu masalah biaya. Terus masalah ujian-ujian gampang lah, kan kamu sudah tahu kefarmasian. Nanti tinggal DM Humble Farmasi, kita ajarin. Sekalian promosi. Oke, kameramen sudah berapa menit kameramen? 9 menit karena kita sudah kepanasan ya Nepin ya? Iya. Oke Nepin, terima kasih kamu sudah hadir untuk ketiga kalinya. Semoga nanti kamu menjadikan apoteker, amin. Dan sama mamanya, semoga mamanya mendukung terus, sama papanya juga. Dan tidak boleh nyerah. Karena putus asa hanya untuk orang-orang yang tidak ingin sukses. Kalau begitu kita bilang sukses. 1, 2, 3. Sukses. Oke, terima kasih guys sudah menonton. Kita nanti ada tema-tema lain lagi, drop di komen ya. Oke, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum.